Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam CK7 Online Bible Study pada malam ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ya. Nah, sebelum kita belajar malam hari ini, mari kita datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, minta hikmat dan wahyunya turun atas kita untuk pembelajaran malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ora bashanda bakara labayana bashanda. Oh, ria bashanda bakara. Haleluya. Oh, ria bashanda bakara labayana bashanda. Oh, ria bashanda labayana bashanda. Oh, ria bashanda labayana. Kami menyembah-Mu Tuhan, oh sebab Engkau baik, besar setia-Mu ya Tuhan. Oh ria bashandara lama ya lalabo. Haleluya. Bayana 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 bashanda bayana haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Dia. Tiara laba syandara labu yara laba si. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Oh, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh dalam hikmat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Uri biara masyandara lamu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada sekarang dan selamanya.
Terima kasih Bapa yang baik untuk malam hari ini, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau hadir ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan malam ini kami akan belajar. Kiranya hikmat-Mu turun atas kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu ini boleh memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Kami siap untuk belajar malam hari ini. Kita semua yang percaya dan siap katakan amin. Ya, shalom. Kembali kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu untuk pelajaran kita malam hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ya, di sini tentang perayaan Paskah ya. Oke, nah kita akan lihat sebentar latar belakangnya ya, supaya kita mengerti bahwa apa sih artinya Paskah itu. Artinya berbicara tentang apa Paskah itu ya. Nah, Paskah itu berbicara mengenai yang pertama adalah sebenarnya penggenapan janji Allah kepada Abraham. Di Kejadian 15 ayat 16 tercatat di situ bahwa Allah itu berjanji kepada Abraham untuk membawa kembali keturunannya ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Nah, Paskah yang kedua berbicara tentang penebusan Israel dari perbudakan Mesir. Dan juga penetapan Israel sebagai anak sulungnya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara latar belakang, Paskah itu juga berbicara tentang membawa orang Israel untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah, Keluaran pasal 12 ini berbicara tentang hukum-hukum dan peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel untuk perayaan Paskah ya. Hari raya roti tidak beragi dan beberapa perayaan lainnya. Nanti kita akan belajar ya. Kita akan baca dulu di sini di dalam Kejadian 12 ya tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini ialah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, arti daripada Paskah ya
dari kata Paskah itu diambil dari perkataan bahasa Ibrani Pesah, ya, yang artinya berlalu, tidak diganggu, ya. Kenapa? Oleh karena pada waktu Tuhan melewati Mesir waktu itu, ya, malaikat itu membunuh anak-anak sulung, ya, yang pada orang Mesir. Semuanya dibunuh termasuk anak sulung daripada Firaun, ya. Tetapi bagi orang Israel, malaikat itu hanya melewati saja, tidak membunuh. Jadi karena ada apa? Nanti kita akan belajar. Ada tandanya, ya, makanya malaikat itu melewatinya, ya. Nah, Paskah adalah hari raya yang ditentukan Tuhan untuk orang Israel merayakan apa? Pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, dan untuk mengingat bangsa itu tentang apa yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Nah, kita tadi lihat, ya, ada ketetapan, ada peraturan tentang Paskah, ya. Nah, pada tiap-tiap tanggal 10 bulan Abib. Nah, itu, ya, itu adalah permulaan bulan, ya, bagi kalender orang Ibrani. Maka tiap-tiap kepala, dikatakan tadi, kepala keluarga harus memilih seekor anak domba atau anak kambing, ya, yang berumur setahun dan tidak bercela, dikatakan. Lalu harus mengurungnya sampai tanggal 14 di rumahnya. Nah, jika keluarganya mungkin ada yang keluarga kecil, ya, nah, ia boleh bersama tetangganya, ya, mengambil satu anak domba dan makan bersama. Nah, dalam hal ini kepala keluarga itu yang akan nanti bertindak sebagai imamnya, gitu, ya. Nah, yang berikutnya adalah peraturannya anak domba itu harus dipotong petang hari, dikatakan tadi, ya. Nah, darah binatang yang dipotong itu harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas daripada pintu, ya. Nah, ini ketetapan, keharusan, ya. Nah, tadi makanya malaikat maut itu dia bisa lewat. Kenapa? Karena dia tahu ada tanda ini, ya. Jadi dia tidak membunuh anak sulung di tempat itu karena ada tandanya, darah daripada anak domba itu, ya. Nah, malaikat yang akan membunuh semua anak sulung Mesir akan lewat semuanya, ya. Jadi tidak yang kena darah itu tidak dia cuma lewati saja, ya. Makanya semua orang Israel rumah-rumahnya itu ditaruh ambang pintu, ya, pakai darah anak domba. Nah, darah ini menjadi apa? Lambang yang profetik, ya, ke depan, satu nubuatan. Lambang ini melambangkan darah Kristus yang menebus dosa kita, ya. Dan anak domba itu adalah lambang Kristus sendiri, yang adalah anak domba Allah yang sudah menghapus dosa saudara dan saya, bahkan dosa seluruh dunia ini, ya. Nah, itu peraturan dan ketetapannya, ya. Sekarang kita coba mau sedikit melihat, ya, makna daripada domba yang tidak bercela itu apa sih, gitu, ya. Nah, domba yang tidak bercela dan berumur setahun di ayat yang kelima tadi dikatakan itu maksudnya apa? Tidak bercela. Artinya apa? Bahwa anak domba yang tidak bercela itu adalah satu persembahan yang sempurna. Artinya tidak bercacat sama sekali, ya. Nah, di dalam Imamat 22 ayat 22 sampai 25 di situ dijelaskan, ya, bahwa sungguh-sungguh kalau kita mau mempersembahkan, ya, sesuatu kepada Tuhan, itu nggak boleh ada cacatnya binatang itu, ya. Di situ nanti kalau saudara bisa baca di Imamat 22 ayat 22 sampai 25, di situ diterangin, ya, mengenai tidak bercacat itu, ya. Nah, jadi domba yang dimaksudkan tidak bercela adalah yaitu persembahan yang sempurna. Nah, kata Pesah itu sebenarnya adalah to protect, artinya melindungi. Melalui darah anak domba yang dibubuhkan di tiang dan di ambang pintu rumah, maka keluarga umat Israel itu, khususnya anak-anak sulungnya, itu tidak akan mengalami kematian, ya. Nah, itu makna daripada anak domba yang tidak bercela. Nah, sekarang kita lihat lagi yang tadi ada disebut roti tidak beragi, ya. Apa sih maknanya, ya? Memakan roti yang tidak mengandung ragi itu adalah lambang hidup yang murni, yang tidak mengenal dosa, begitu, ya.
Nah, saya kasih referensi di sini 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Situ jelas dikatakan. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan atau kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, makna roti yang tidak beragi itu adalah lambang hidup yang murni, ya, tanpa dosa, gitu, ya. Nah, itu diibaratkan sebagai anak domba, yaitu Kristus sendiri pada saat ini, gitu ya. Nah, roti yang harus dimakan katanya tadi pakai sayur pahit. Apa sih artinya? Ya, itu artinya gini, sebagai lambang, ya, penindasan di Mesir, supaya orang Israel mengingat terus bahwa dulu mereka itu ditindas di Mesir, tetapi Allah, yaitu Allah Israel, Allah itulah yang telah melepaskan mereka dari penindasan Mesir. Jadi itu sebagai satu peringatan, begitu ya. Jadi kalau dia makan roti harus pakai sayur pahit. Maksudnya mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Oke, nah sekarang apa sih tujuan Paskah itu? Ya, yang pertama tentunya kita akan lihat bagi orang Israel itu apa sih tujuan Paskah itu? Yang pertama itu untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua, menjadikan Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Ya. Jadi yang pertama, Paskah buat orang Israel adalah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua, menjadikan Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Nah, kalau bagi kita orang percaya, apa tujuan dari Paskah itu? Ya. Yang pertama adalah membebaskan dan menebus kita dari perbudakan dosa oleh korban darah Yesus, anak domba Allah. Ya. Aplikasinya gimana? Ya. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Nah, saya kasih satu referensi yang bisa menjelaskan. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan begini. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi di sini dijelaskan jelas ya bahwa aplikasinya buat kita hari-hari ini adalah kita mengerti, kita tahu bahwa kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang dikatakan seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ada satu ayat lagi firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, bahwa kita itu sudah lunas dibayar. Karena itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita mengerti arti Paskah buat kita hari-hari ini, bahwa kita sudah ditebus, dan ditebus juga dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu tujuan hidup kita cuma satu. Kita harus memuliakan Kristus. Kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita ini, gitu ya. Nah, satu ayat lagi ya sebagai konklusinya, Roma 12 ayat 1 dikatakan begini ya. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jadi makna atau aplikasi yang kita bisa lakukan hari-hari ini untuk Paskah adalah yang pertama tadi, kita ngerti kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu hidup kita bukan milik kita lagi. Ya. Nah, karena hidup kita sudah bukan milik kita lagi, maka kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, apa yang kita persembahkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan
hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Ya, tadi kita ingat orang Israel juga dikeluarkan dari Mesir, tujuannya juga ada juga untuk beribadah. Ya, karena itu kalau kita mau beribadah yang benar, yang sejati, hari-hari ini aplikasinya adalah kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi malam hari ini kita sudah sedikit belajar ya mengenai apa itu Paskah melalui Keluaran pasal yang ke-12 ini. Nah, mari malam ini kita sama-sama renungkan ya, apakah hidup kita sudah kita persembahkan untuk Kristus sebagai korban yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Mari saya mau berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Orabashanda bakarabashanda. Oribiana masyanda bakaralaba. Bapa, Engkau yang tahu setiap hati kami pada malam hari ini. Kami semua yang di rumah-rumah, Engkau tahu keadaan kami. Mungkin hari-hari ini hidup kami tidak memuliakan Tuhan. Tubuh kami pakai untuk masih diperbudak oleh dosa. Karena itu malam ini hamba berdoa Tuhan, buat kami semua yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kalau Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, bahwa tubuh kami ini milik Kristus. Dan kami harus persembahkan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan jamah setiap kami. Biarlah hari ini kalau masih ada dosa di dalam hidup kami, Tuhan menegur kami malam hari ini. Mari Roh Kudus, Kau jamah hati kami, supaya kami mau bertobat malam hari ini. Selama masih ada waktu, karena Kristus akan datang segera. Karena itu Bapa, kami berdoa, biar waktu malam hari ini, biar kami semua mengambil kesempatan yang baik ini untuk kami bertobat. Terima kasih buat penjelasan pada malam hari pembelajaran kami Bapa. Kiranya Engkau menjamah kami di setiap rumah-rumah. Engkau membuat kami mengerti hari ini bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Karena Kristus sudah membeli dengan darahnya yang mahal. Dan hidup kami ini adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mungkin ada yang sakit. Biarlah kami percaya oleh bilur-bilur darah Kristus, kami semua disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin ada yang berlatih lesu beban berat malam ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang memberikan kelegaan bagi kami, memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Kiranya Engkau membela dan memberikan jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Dan sebelum kami menutup pembelajaran malam ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.